aku Dila. Nah, di vlog pertama ini aku mau berbagi tips. Sebenarnya sih ini berangkat dari pengalaman aku, pengalaman sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan juga a working mom. Nah, uh, Aam sekarang di sana ada Aam, nama baby aku. Halo Aam, ini Aam. Halo, hai. Nah, Aam usianya 11 bulan sekarang. Kemarin menginjak usia 6 bulan, saya mikir untuk membelikan dia tempat atau area untuk bermain. Biasanya sering disebut oleh moms milenial itu playmat atau playground juga bisa. Playmat itu yang dengan matrasnya. Playground itu yang ada semacam pagar untuk area main anak-anak. Nah, uh, waktu itu saya sudah mulai cek-cek harga mengenai harga playmat itu sendiri dan playgroundnya. Tapi saya mikir, wah lumayan juga nih harganya kalau saya belikan. Dengan uang segitu saya bisa membeli barang-barang kebutuhan Aam yang lain seperti pakaian, makanan. Nah, jadi saya mikir gimana caranya saya bisa membuatkan area atau tempat bermain yang serupa, walaupun tidak sama persis tapi fungsinya sama untuk bermain dengan harga yang lebih murah. Nah, jadilah saya membuat ide tempat bermain di dalam kamar, walaupun tidak terlalu luas tapi lumayanlah untuk dipakai Aam main sendiri ya. Ya kalau kita bisa temanin main juga muat kok. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membuat tempat bermain atau area bermain untuk anak usia Aam? Nah, sebelum menyiapkan apa saja yang perlu kita simpan atau kita tata di tempat bermain atau ruang bermain anak, yang perlu Mams perhatikan adalah pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya yang pertama, mainan apa yang dibutuhkan oleh anak di usia seperti anak saya. Anak saya sekarang 11 bulan atau anak usia dini. Mainan apa yang diperlukan untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi dan keterampilannya. Nah, yang perlu Mams ketahui di anak usia dini itu, maaf ya Mams, karena bocah saya sambil main tuh, jadi saya bolak-balik lihat kamera. Oke. Nah, oke Mams. Nah, jadi apa saja yang perlu Mams pertimbangkan? Seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu mengenai mainan yang bisa mengembangkan potensi keterampilan anak usia dini seumuran seperti Aam ataupun di atasnya, pokoknya intinya anak usia dini. Nah, 3 yang perlu diperhatikan itu perkembangan keterampilan motoriknya dulu dan sensoriknya. Motorik halus yang pertama, kemudian motorik kasar dan sensorik. Nah, itu yang perlu Mams tekankan. Kemudian nanti seiring perkembangannya, potensi keterampilan panca inderanya semua harus kita bisa stimulasi. Nah, untuk yang mainan dasar untuk usia Aam itu simpel-simpel aja sih sebenarnya. Nah, Mams, yang pertama Mams perlu untuk menyiapkan buku bacaan. Nah, oke. Jadi tujuan saya sebenarnya halang kamera nak. Nah, jadi tujuan saya sebenarnya nyiapin buku-buku ini
supaya Am terbiasa baca buku. Jadi nantinya nggak ketergantungan sama gadget. Nah, yang kedua, nah seperti yang saya bilang tadi, mainan yang mengasah keterampilan motoriknya. Nah, Moms bisa pakai mainan kotak ajaib seperti ini. Nah, kotak ajaib seperti ini. Nah, selanjutnya Moms bisa pakai mainan seperti ini. Nah, ini juga untuk mengasah keterampilan motorik dan motoriknya. Nah, Moms bisa pakai mainan seperti ini. Ini juga untuk mengasah keterampilan motoriknya. Nah, dan juga memahami tingkatan. Tuh. Oke. Dan selanjutnya, setelah mainan-mainan stimulasi yang bisa Moms berikan disiapkan, Moms juga bisa menyiapkan mainan-mainan kesukaannya. Nah, kalau di sini Aam saya ada mobil-mobilan. Aam juga suka mobil-mobilan karena dia cowok ya. Nah, boneka juga boleh, boneka kucing misalnya boleh. Nah, terus selain itu ada bola boleh. Nah, dan jangan lupa kalau Moms punya kesempatan untuk membuat mainan, boleh luangkan waktu untuk membuat mainan bersama anak di ruang bermainnya, di tempat bermainnya. Kemarin saya buatin ini nih. Isinya cukup simpel, pakai kancing, botol bekas, kemudian dihias sedikit, dilubang di atasnya untuk seukuran kancingnya. Nanti kita ajarin anak-anak untuk memasukkan. Ini juga untuk melatih motorik halusnya ya, untuk melatih motorik halus. Nah, kemarin juga saya sempat bikin Play-Doh. Pokoknya mainan-mainan yang simple yang bisa Moms buat di rumah. Nih, Play-Doh. Sebenarnya sih ini cara buat ini sudah gampang ya, karena sekarang bisa diakses di mana aja. Moms bisa cari cara buatnya di YouTube ataupun di Pinterest atau di aplikasi-aplikasi apapun yang sejenis. Oke. Lanjut. Setelah semuanya siap, bentar ya. Nah, setelah semua mainannya siap, jangan lupa Moms siapkan playmatnya atau matrasnya. Matrasnya nggak perlu yang mahal-mahal, karena kan kita menghindari yang mahal. Sebenarnya sih kalau Moms mampu beli yang mahal atau merasa bahwa uangnya berlebih atau cukuplah untuk memenuhi semua kebutuhan bayinya yang lainnya, Moms bisa-bisa aja beli yang mahal yang harga 2 juta sampai 6 juta ke atas itu. Nah, tapi kalau misalnya Moms berpikir taktis atau mentaktisi seperti saya, nah Moms bisa pakai playmat yang lebih murah. Nah, kalau saya dan Aam pakai yang seperti ini. Jadi murah, warnanya bermacam-macam, ada juga yang polos, jadi terserah Moms mau pakai yang mana. Bisa juga pakai yang lain, matras yang lain, yang intinya yang harus Moms pikirkan dalam tempat main atau ruang main ataupun lokasi mainnya anak itu yang khusus untuk dia main, ada mainan untuk menstimulasi, ada matras, alas mainnya, kemudian yang ketiga, luangkan waktu untuk bermain bersama anak. Itu sih yang perlu Moms pikirkan. Dan yang terakhir, jangan lupa sediakan juga buku-buku untuk membaca bersama anak. Nah, selain itu, yang perlu Moms pikirkan juga, setiap membeli mainan,
pikirkan apa sih manfaat mainan ini untuk anak saya. Jangan asal dibeli. Misalnya sudah ada mainan yang mahal, terus moms beli cuman karena menganggap itu lucu atau banyak digunakan oleh orang lain. Nah, moms juga harus memikirkan apa sih manfaatnya untuk anak. Jangan sampai kita beli dan akhirnya hanya menjadi hiasan di rumah. Nah, pikirkan apa manfaat yang bisa diperoleh anak ketika moms membeli mainan itu. Ya nggak apa-apa mahal, yang penting bermanfaat untuk anak. Nah, mungkin itu saja tips dari saya. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya moms sudah membuat tempat main, nah moms bisa menempelkan juga stiker-stiker yang lucu untuk anak di sekitar dinding tempat main anak moms. Bisa stiker dari hewan-hewan, bisa dengan stiker mobil-mobilan seperti yang ada di belakang sana. Manjat-manjat juga di sana sambil nunjuk-nunjuk hewan-hewannya. Nah, jadi kalau misalnya moms punya pengalaman atau mau berbagi pengalaman atau punya masukan, mungkin untuk tempat mainnya Aam, atau ada tips-tips juga dari moms bisa sharing di kolom komentar. Sekian dulu vlog dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.